Rencana Hype selanjutnya untuk memotong ketergantungan pada BTS dengan mengejar perkembangan game menurut orang dalam industri Korea. Menurut liputan eksklusif baru-baru ini oleh media Korea Hankyong, Hype secara agresif mendorong rencananya untuk melepaskan bisnis pengembangan gamenya. Sumber industri perbankan investasi Korea Selatan telah melaporkan pada 12 April 2022 bahwa Hype telah meluncuri unit perusahaan baru di Amerika Serikat dalam upaya untuk mendiversifikasikan portofolionya ke sektor baru termasuk game, metaverse, dan non-token yang sepadan. Kedepan, perusahaan yang baru didirikan ini kemungkinan akan disebut Hype IM. Setelah tim bisnis terkait game internal saat ini akan menangani semua pengembangan dan penerbitan game, perusahaan sedang mencari kemitraan dengan pengembangan game besar seperti Krafton, Netmarble, dan NCSoft. Hype dapat mempertimbangkan usaha patungan dengan mereka di Amerika Serikat. Keputusan untuk mendasarkan bisnis masa depan utamanya di Amerika Serikat mengindikasikan Hype sedang membangun strategi utama untuk bisnis konten masa depan di pasar global, kata sumber industri, tulis jurnalis John Ho Cha melalui Hankyong. Sebelumnya, pada tahun 2019, Hype mengakuisisi Super Big Corporation, pengembang video game Korea Selatan di balik Time Rhythm Pianista The Legendary Virtuoso. Sejak akuisisi, Hype telah merilis sejumlah game termasuk BTS World dan Rhythm Hive. Meskipun tidak ada yang menjadi permainan hit bagi penonton game, peluncuran sukses dari game-game buatan Hype ini menandai awal yang sederhana dari kemunculan perusahaan sebagai penerbit pengembang di industri game. Para ahli di latar belakang bisnis dan perbankan investasi melihat pengejaran model bisnis baru sebagai yang diharapkan. Sejak Oktober 2020, sejak terdaftar di Bursa Efek Korea, Hype telah menyebut dirinya sebagai perusahaan platform gaya hidup hiburan terbaik di dunia berdasarkan musik, dan sebagai operator platform, Hype mendorong melampaui manajemen artis yang sederhana. Jurnalis John Ho Cha melalui Hankyong menuliskan, keputusan untuk mendasarkan bisnis masa depan utamanya di Amerika Serikat mengindikasikan Hype sedang membangun strategi utama untuk bisnis konten masa depan di pasar global, kata sumber industri. Selain itu, menurut Hankyong dan media Korea lainnya, dorongan ini atau peluncuran Hype IM sebagai perusahaan Amerika tidak hanya mendunia, tetapi juga untuk berhenti mengandalkan BTS untuk pendapatan. Untuk total pendapatan Hype sebesar 127 miliar won pada tahun 2021, Big Hit Music memberikan kontribusi sebesar 66% pada 190 miliar won. Pakar perbankan investasi percaya Hype bertujuan untuk menciptakan sumber keuntungan yang berkelanjutan yang tidak sepenuhnya bergantung pada artis yang dikelola Big Hit Music. Jurnalis menulis, Hype bertujuan untuk menciptakan sumber keuntungan yang berkelanjutan dengan pembentukan platform untuk terus berkomunikasi dengan penggemar daripada hanya mengembangkan artis dan menjual album mereka. Sementara pakar perbankan bisnis dan investasi optimis tentang Hype IM memiliki potensi untuk menjadi sapi perah yang tak tertandingi, terutama kalau game memanfaatkan sepenuhnya IP seperti musik dan karakter milik artis Big Hit Music. Orang Korea skeptis tentang perubahan dalam fokus pada pengembangan game. Beberapa orang menunjukkan konflik kepentingan dan ingin tidak terlalu bergantung pada artis, tapi perlu memanfaatkan sepenuhnya nama, karakter, dan lagu artis yang membuat permainan penjualan. Sementara itu, Hype mengumumkan BTS Island in the Zone dengan teasernya pertama kali dirilis di BTS Permission to Dance on Stage Las Vegas. Anggota BTS punya kesempatan untuk bekerja secara langsung dalam permainan dengan mengembangkan karakter, memberikan masukan kreatif pada cerita dan seni, dan bahkan menambahkan beberapa selera pribadi mereka ke teka-teki permainan. Yang kedua, Jaehoon BTS bertemu Lady Gaga dan pesannya sangat mengharukan. Jaehoon BTS bertemu Lady Gaga dan berbagi interaksi manis mereka di Instagramnya. BTS masih di Las Vegas menyelesaikan residensi 4 malam mereka di Allegiant Stadium. Leader RM berbagi dalam V-Live baru-baru ini bahwa jeda grup antara pertunjukan dipenuhi dengan jadwal, tetapi sepertinya Jaehoon meluangkan waktu untuk melihat Lady Gaga. Kubu-kubu sosial V BTS sebelumnya bertemu Lady Gaga di Grammy 2022. Di mana dia membawakan lagu-lagu dari album jazz kolaboratifnya dan Tony Bennett, Love for Sale. V dikenal sebagai pecinta jazz dan juga terlihat menghabiskan waktu bersama penyanyi jazz Amerika John Bettis. Lady Gaga berada di Las Vegas untuk residensi jazz dan pianonya, di mana Jaehoon bertemu dengan sesama bintang. Jaehoon membagikan momen di belakang panggung mereka di Instagramnya, di mana ia menulis keterangan yang bijaksana tentang pertunjukan dan profesionalismenya Lady Gaga. Dia menulis, hari ini benar-benar hari meriah. Ketika datang ke sebuah pertunjukan, tidak ada yang seperti Lady Gaga.
Itu adalah hari yang spesial bagiku karena aku sangat ingin melihat penampilannya. Hari ini di atas panggung dia luar biasa, tapi di luar panggung dia sangat profesional dan ada banyak hal yang bisa dipelajari darinya. Dan setiap komentar darinya untukku akan tetap bersamaku sepanjang hidupku. Silakan terus membuat musikmu yang luar biasa. Terima kasih kepadamu. Hari ini aku menemukan keindahan jazz. Aku mendukungmu sebagai penggemar. Love you. Yang ketiga, RM menyadari titik konser ARMY lelah dan dia merasakan hal yang sama. Untuk anggota BTS dan ARMY tidak ada yang lebih menyenangkan daripada berada di konser BTS, namun 2,5 jam kegilaan tanpa henti bisa melelahkan bagi semua orang. RM membagikan bahwa sejak pertunjukan dimulai, semua orang berdiri, melambaikan tangan dan melompat kegirangan. Tepat saat konser dimulai, energi BTS dan penonton berada di puncaknya. Kalian menggunakan energi kalian di bagian pertama seperti Dope dan Fire dan On. Kamu menggunakan energimu yang paling banyak, kata RM. Tapi begitu mereka sekitar setengah jalan menuju pertunjukan, RM menyadari adanya perubahan. ARMY masih mencoba yang terbaik untuk menggunakan energi mereka, tapi mudah untuk mulai merasa lelah karena begitu banyak kegembiraan pada saat itu. RM mengatakan, ketika kamu mendapatkan beberapa lagu dan track seperti Idol dan So What, nanti kalian sangat lelah, kata RM. RM sangat mengerti perasaan itu. Faktanya, anggota BTS menggunakan lebih banyak energi dan juga mulai merasakannya pada saat itu. Kita sama, aku merasakan itu, kata RM. RM juga memberikan tanggapan tak terduga saat seorang fan bertanya apakah ia ingin anak. Setelah konser BTS Permission to Dance on Stage, RM memanjakan penggemar dengan siaran langsung di mana dia tidak hanya mengejutkan penggemar dengan hampir membuat tato, tapi juga jawaban yang tidak terduga apakah dia menginginkan anak atau tidak. Di antara banyak pertanyaan yang diajukan penggemar, seorang ARMY bertanya kepada RM apakah dia ingin punya anak suatu hari nanti. RM membenarkan bahwa itulah yang awalnya dia inginkan. Dia berkata, aku seperti benar-benar ingin punya anak suatu hari nanti. Sejak itu, sudut pandangnya tentang masalah ini telah berubah 180 derajat. Membayangkan seperti apa dirinya sebagai versi anak-anak, RM berpikir keras. Tapi sekarang kau tahu, ketika aku memikirkan anak sepertiku, RM sudah bisa melihat betapa menantangnya untuk membesarkan versi mini dari dirinya sendiri. Sambil tertawa terbahak-bahak dia berkata, aku tidak mau, aku bisa membayangkan. Sementara penggemar sudah membayangkan betapa hebatnya seorang ayah RM, setidaknya semua orang dapat menantikan betapa menyenangkan paman RM, karena dia masih muda, RM masih punya waktu untuk melakukan apapun yang dia pilih. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.